zaman dulu Champions itu punya dark arts, mainnya itu nggak bisa dibully, dia mau ngikutin gitu, template-nya kayak begitu. Aduh. Halo guys, hari ini kita bakal ngebahas laga big match antara City melawan Arsenal. Hasil akhirnya 2-2 berkat gol di menit-menit terakhir John Stones. Pastinya ini hasil yang sangat mengenaskan buat Arsenal yang udah bekerja keras selama 90 menit, tapi di menit-menit terakhir harus kebobolan, yaitu di menit ke-97. Laga itu mendapatkan 7 menit masa injury time, dan di menit ke-7 itu tinggal sisa 5-10 detik, sebentar lagi kelar, tapi malah kebobolan dari John Stones. Dari garis besar, sebetulnya ini hasil yang bagus banget, memuaskan, apalagi kartu merah di Etihad, hasil seri, itu jarang banget. Nggak ada tim yang kayak bisa Arsenal kemarin itu. Tapi dari konteks pertandingan, Arsenal udah berhasil menutup peluang-peluangnya City selama 90 menit, tapi akhirnya harus kebobolan di menit ke-7 di masa injury time. Itu pastinya rasanya memang sakitnya di sini. Begitu. Tapi gini, buat kalian para penggemar fans Arsenal yang mungkin masih merasa down, itu jangan terlalu down. Karena kalau ditanya, sebelum laga lawan Tottenham, terus lawan City, dua laga tandang paling sulit menurut saya buat Arsenal di musim ini, dikasih 4 poin mau nggak? Jawabannya pasti mau. Dan mereka masih dapetin hasil itu. Jadi ini hasil yang sangat oke kok buat Arsenal. Apalagi juga nggak diperkuat Martin Odegaard. Jadi kita mulai langsung dengan analisanya. Gol pertama dicatat oleh Erling Braut Haaland. Siapa lagi kalau bukan si mesin dan si robot. Dan kalau kita lihat nih dari ini umpannya si Savio. Keren banget si Savio ini, pemain sayap yang mirip banget dengan Mahrez, pakai nomor punggungnya si Mahrez pula. Dia itu lepas dari penjagaannya Calafiori, dia cutting inside, dan dia melihat celah nih antara Saliba dan Gabriel untuk Erling Haaland. Dan ada sebuah kesalahan yang cukup fatal dari lini pertahanan Arsenal, yang sangat mengecewakan karena Arsenal ini the best defense di seluruh dunia. Tapi bisa ada jarak sebesar ini antara Saliba dan Gabriel, ini nggak bisa dimaafkan sama sekali. Apalagi menghadapi striker terhebat sekarang ini, Erling Haaland. Ini sebetulnya lebih kesalahnya si Gabriel daripada Saliba. Saliba itu lebih perhatiin pergerakannya si Gundogan. Cuma si Gabriel ini agak terlalu anggap remeh dengan pergerakannya si Haaland. Dia agak terlalu melebar ke kiri. Jadi ketika si Savinho ini langsung masuk, si Haaland itu berada di sisi salahnya Gabriel. Seharusnya si Gabriel itu ada di sisi sebaliknya buat nutup pergerakannya si Haaland. Dan akhirnya ya dia satu lawan satu sama David Raya, ya kita tahu lah hasilnya itu ya bakal gimana. Dan tiba-tiba ada cedera buat Rodrigo Hernandez, salah satu pemain kuncinya Man City, kalau bukan pemain paling pentingnya. Itu karena ditubruk sedikit sama Partey, nggak ada salahnya dari Partey. Kayaknya si Rodri itu memang jatuh sendiri, akhirnya dia jatuh, lutut cederanya. Semoga aja bukan ACL ya, pasti itu yang diharapkan dari Pep Guardiola, tapi masih belum ada statusnya. Dan sejak cederanya si Rodri, sekarang City itu udah nggak ada De Bruyne, udah nggak ada Rodri. Kreativitasnya langsung ngilang. Rodri digantikan dengan Kovacic yang bukan apa-apanya dibandingkan Rodri. Dan sejak itu Arsenal tuh semakin berani, semakin keluar dari tempurungnya. Mereka semakin berani ngambil alih, pegang bola lebih lama, dan hasilnya akhirnya jadi 1-1. Arsenal berhasil menyamakan kedudukan. Ada sebuah excuse dari Kyle Walker yang memang dipanggil sama wasit, jadinya dia itu out of position untuk ngadepin si Martinelli. Tapi sebetulnya setelah dipanggil ada jelang waktu sih. Jadi dia itu sebetulnya udah ada di posisi gitu loh. Dia bisa langsung semakin mundur kalau dia lebih gercep. Tapi si Walker ini agak sedikit hilang konsentrasi
Jadi ya si Martinelli dapat bola, kasih lay off ke Calafiori dan gol yang luar biasa sekali dari Calafiori. Yang ini adalah start pertamanya buat Arsenal dan dia langsung mencatat gol penting di laga sebesar ini. Dan ini memang menyatakan memang si Calafiori ini bukan back biasa, tapi dia itu memang back modern yang kuat, mundur, tapi dia juga bisa kasih assist lah, bisa nge-score dan sebagainya. Luar biasa sekali dari Calafiori. Dan dari sejak itu satu-satu tetap Arsenal itu yang berani ngambil inisiatif dan akhirnya dapat satu corner kick. Saka yang sekali lagi ya agak sedikit ngilang di laga ini tapi tetap masih bisa berkontribusi antara itu assist atau gol, dan dia kasih assist lagi dari corner. Bola lambungnya sangat akurat, ada lengkungannya. Si Gabriel itu tinggal sundul. Ini sekali lagi menyatakan ya memang si Arsenal itu set piece-nya itu memang nggak ada bisa nandingin. Itu udah kelihatan Arsenal itu punya ancaman dari set piece lawan City, dan kelihatan City itu nggak ada persiapan apapun untuk menghadapi ancaman set piece-nya Arsenal ini, dan pergerakan itu sebetulnya sama gitu loh, tapi City itu nggak ada persiapannya, dan Gabriel itu bisa tiba-tiba langsung menusuk begitu. Itu memang cakep banget ya persiapan Arsenal itu. Dan si Gabriel ini sekarang udah mencatat 2 gol dalam 2 laga terakhir. Kemarin lawan Tottenham Hotspur, dia juga udah mencatat gol juga dari set piece. Jadi ini memang menyatakan si Gabriel itu memang ada big game-nya ya. Lawan Tottenham, lawan City udah nge-score. Sebetulnya kemarin lawan City mungkin dari sisi mencetak golnya ya, bukan dari defensif ya, karena dari defensifnya masih ada kelonggaran sih kemarin itu. Dan dari skor 2-1, ini nih yang mau saya bahas lagi ya. Trossard dapat kartu kuning kedua. Alasannya adalah dia itu buang bola. Masih di babak pertama dia buang bola, mungkin agak lupa. Dia udah dapat kartu kuning, akhirnya dia dapat kartu kuning kedua. Ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Sama halnya dengan Declan Rice kemarin lawan Brighton, senggol bola, agak nge-clear, dapat kartu merah. Sama persis. Kebodohan di laga penting yang bisa memenangkan pertandingan loh kalau mereka itu masih ada di laga. Dan ini memang kritikan saya terhadap Arsenal. Arsenal itu ya dulu-dulu tuh memang dijuluki nice guys ya, atau orang-orang baik, orang-orang alim yang sering dibully. Dan sejak bersama Arteta, mereka itu mau coba ganti persepsi jadi Jose Mourinho ya, yang the dark arts, ilmu hitam ya. Ya bisa kelihatan Arsenal tuh mainnya lebih kasar. Pemain kayak Kai Havertz itu udah nggak alim, tapi dia itu bisa main kasar juga. Dan kemarin Trossard bisa main dorong, buang bola, buang-buang waktu. Nggak cuma dari situ aja, tapi bagaimana Arsenal itu mau buang-buang waktu. Saya tahu memang keadaannya itu genting banget. Arsenal itu memang udah separuh nyawa kemarin itu. Tapi cara buang waktunya itu jelas banget ya. Saka hampir tiap pertandingan dia pasti pernah jatuh sekali. Itu cuma buat ganti ritme aja. Terus Calafiori, David Raya tiba-tiba disuruh jatuh. Ini benar-benar si Arteta tuh mau ngikutin gayanya Jose Mourinho banget, yang saya kurang setuju ya. Kalau Jose Mourinho ideal sih, memang sesuai dengan personality-nya. Tapi kalau Arteta, aduh, kesannya itu kayak dia tuh mau niru-niru kalau zaman dulu Champions itu punya dark arts, mainnya itu nggak bisa dibully, dia mau ngikutin gitu, template-nya kayak begitu. Aduh, saya sih nggak kebawa ya. Saya sih nggak kebawa sama gaya permainannya si Arteta. Itu salah satu alasan kenapa saya itu kurang pro sama gaya permainannya Arteta di Arsenal sih. Itu aja ya. Ini pendapat saya sih, bukan analisis yang terlalu objektif. Menurut saya ya begitu. Saya memang orangnya agak mau nonton bola itu secara pure gitu. Jangan banyak neko-neko lah, pakai dark arts lah, buang bola. Akhirnya kemarin dapat kartu kuning kedua kan. Ya itu. Dan sejak kartu kuning keduanya si Trossard ini, Arsenal jadi parkir bus. Walaupun Arsenal parkir bus 10 pemain, tapi City itu ya nggak ada kreativitasnya. Soalnya nggak ada De Bruyne, hilang Rodri,
Ada Gundogan sama Foden yang dimasukin di babak kedua. Cuma Gundogan itu dia lebih banyak kasih pergerakan ke kotak penalti. Foden lebih suka ngedribbling daripada buat umpan terobosan. Nggak ada pemain City itu yang bisa kayak KDB atau Rodri yang bisa membelah lautan dengan umpannya. Jadi artinya ya Arsenal tuh sebetulnya ya, walaupun 10 pemain, mereka tuh masih anteng-anteng aja loh. Itu yang luar biasa loh. City loh yang kita ngomongin. Mereka parkir bus masih anteng-anteng aja. City nggak ada chance yang penting banget. Semua itu banyak kan dari tendangan jarak jauh. Tapi ya itu akhirnya. Di masa injury time, Stones dapat rebound dari tembakannya Kovacic. Dan akhirnya usahanya Arsenal buyar semua. Dan ya itu, mengenaskan sakit hati buat Arsenal. Sebetulnya sedikit lagi itu hampir aja menciptakan kemenangan keajaiban. 10 pemain di Etihad. Itu gak ada tim yang bisa kayak Arsenal kemarin itu. Cuma sayang banget di detik-detik terakhir malah kebobolan. Nah, kalau dari lineup gak ada yang mengejutkan. City tetap pakai formasi 4-3-3. Erling Haaland dan Savinho menakjubkan. Erling Haaland sekali lagi mencetak gol, dan Savinho ini di sayap kanan mirip banget sama Mahrez, pakai nomor punggungnya Mahrez, tapi mungkin dia lebih bagus daripada Mahrez karena dia itu bisa pressing sesuai dengan keinginannya Pep Guardiola. Kalau si Mahrez itu jago attack, jago ngegocek-gocek tapi nggak pernah nge-defend. Bedanya Savinho itu pemain yang lebih lengkap daripada si Mahrez ini. Dan formasinya Arsenal pakai formasi 4-4-2 itu nggak mengejutkan, sama sistem pressingnya pakai 2 pemain di depan, ada Havertz biasanya sama Odegaard, sekarang sama Leandro Trossard. Nah, kalau dari statistik pertandingan itu bisa kelihatan ya dari perbedaannya antara babak pertama sama babak kedua. Babak pertama ball possession pasti dominasinya si Man City. Expected goals-nya 11-12, City 0,77, Arsenal 0,61. Masih menggigit Arsenal. Big chance-nya juga sama 2-2. Total shot-nya 5 City, 4 Arsenal. Tapi karena kartu merahnya Trossard, babak kedua semuanya langsung berubah. Ball possession-nya City jelas 88%, Arsenal cuma 12%. Expected goals-nya 1,4, Arsenal 0,07. Big chance-nya City 3, Arsenal 1. Saya lupa sih, satunya Arsenal itu dari yang mana ya. Mungkin dari set piece kali ya. Ingatan saya itu nggak begitu kuat. Total shot-nya City 28, Arsenal 1. Jadi bisa kelihatan pengaruhnya kartu merahnya si Trossard itu. Jadi saya mau menganalisa Arsenal sedikit lagi ya. Mungkin nggak cuma dari musim ini, tapi dari musim lalu dan juga lawan City musim ini. Kalau saya lihat, saya bandingkan dengan Liverpool sebagai pesaing terbesarnya Man City. Arsenal itu masih belum seseram Liverpool. Karena Jurgen Klopp dan Liverpool bisa datang ke Etihad Stadium dengan niat bisa mengalahkan Man City. Tapi Arsenal, entah kenapa, tiap kali datang ke Etihad, mereka itu lebih low block. Mereka lebih parkir bus ala Jose Mourinho. Dari mentalitas ini bisa kelihatan sebetulnya Arsenal itu masih belum seconfident Liverpool untuk bisa main levelnya Man City. Jadi itu kenapa saya bahas, itu karena buat ngedapetin respectnya dari Pep Guardiola, mereka itu harus bermain lebih open kayak Jurgen Klopp di Liverpool gitu. Dan Arsenal itu bisa kelihatan kemarin itu, walaupun mereka berhasil mencetak 2 gol ini sebetulnya dari defender. Pemain kayak Saka agak sedikit ngilang, Havertz ngilang, Trossard, Martinelli ngilang semua. Jadi 2 gol ini datang dari Calafiori dan Gabriel. Dan di laga sepanas ini pastinya memang ada pressure di attacker gitu. Dan di defender itu mungkin lebih pressure-nya lebih sedikit. Makanya mereka itu yang lebih keluar. Jadi Arsenal itu sebetulnya memang defense-nya itu memang the best ya di seluruh dunia. Tapi kalau mau mendapatkan respect dari Pep Guardiola, mereka tuh harus lebih berani. Si Rodri aja udah pernah berkomentar, mentalnya itu beda. Arsenal tuh datang ke Etihad dengan niatnya buat low block, buat parkir bus. Jadi kesannya mereka itu susah dapetin respectnya Pep Guardiola karena mereka tuh masih belum menakutkan kayak Liverpool dan Jurgen Klopp.